warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Ya, majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut oleh Nabi dengan taman surga. Kata Nabi dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah kalian untuk mengambil kebaikan padanya, memetik keindahan padanya. Ketika Nabi ditanya, "Wa ma riyadul jannah?" apa yang dimaksud taman surga? Yang mana yang dimaksud taman surga yang ada di dunia ini? Maka Nabi menjawab, "Hilaqul dzikr." Taman surga itu adalah kumpulan orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada beberapa sahabat berkumpul. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian berkumpul dan duduk di sini? Apa keinginan kalian? Apa tujuan kalian duduk berkumpul di sini? Maka mereka menjawab, "Jalasna nadhkurullah." Kami di sini ya Rasulullah duduk berkumpul untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kami seharian tersibukkan oleh dunia yang akan kita tinggalkan, cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia ini. Setelah kami sibuk dengan dunia, maka kami di sini duduk untuk kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kembali bertanya, Nabi bertanya, "Wa ma ajlasakum illa dha?" Betul, tidak ada tujuan kalian duduk berkumpul kecuali itu, untuk mengingat Allah? Iya ya Rasulullah, iya itu yang kami inginkan. Maka Nabi kemudian berkata, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Adapun saya, kata Nabi, aku tidak perlu meminta kalian bersumpah karena menuduh kalian, dan aku tidak tuduh kalian macam-macam, dan tidak perlu aku suruh kalian bersumpah. Tetapi saya bertanya bukan berarti menuduh ya, tidak. Tapi saya bertanya sekedar ingin memastikan, betul tidak niatmu seperti itu? Betul tidak kamu duduk untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain? Jika memang betul seperti itu tujuanmu, maka ketahuilah, kata Nabi, "Fa inna Jibril akhbarani." Sesungguhnya Jibril atani, telah mendatangi aku dan memberitahukan kepadaku, "Fa innallaha yubahi bikumul malaika."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di depan para malaikat. Jika memang betul kalian berkumpul untuk itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku memberitahukan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di mana? Di depan para malaikat. Maka majelis-majelis seperti ini yang merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kita dapat ilmu, tapi kita bisa meraih sekian banyak manfaat di dalam majelis ilmu. Di antaranya tadi Allah banggakan kita di depan para malaikat-malaikat yang mulia. Itu di antara faedahnya. Ya, namun sayang sekali banyak manusia berpaling dari hal-hal yang seperti ini. Tidak senang dengan majelis zikir. Tidak senang. Ya, tidak betah dengan majelis ilmu. Tetapi kalau majelis kopi betah. Betah di warkop berjam-jam menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Banyak orang begitu. Tapi kalau duduk mendengarkan ayat-ayat Allah tidak sanggup, tidak bisa duduk lama-lama. Ya, maka inilah diantara ya senjata-senjata syaitan, yang dimana syaitan itu ketika perkara kebaikan dibuat manusia itu malas. Tapi kalau perkara kejelekan dibuat manusia semangat. Masya Allah ya. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu diberi taufik oleh Allah ya untuk memanfaatkan hari-harinya dengan perkara yang bermanfaat. Ya, bahkan orang-orang yang melewati hari-harinya tapi menggunakan hari-harinya untuk perkara yang bermanfaat, itu diantara orang-orang tanda orang-orang yang baik Islamnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara tanda baiknya Islam orang, kalau ingin melihat Islamnya itu orang baik, ada tandanya. Apa tandanya? Apakah tandanya pakai surban? Tidak juga. Ya. Apakah tandanya pilam-pilan nama lampe, tasbihnya panjang? Bukan itu juga tandanya. Apakah tandanya jubahnya mantap, putih semuanya? Bukan itu pula tanda-tandanya. Terus apa tandanya orang yang Islamnya baik? Apa tandanya? Dari situ kita tahu, oh ini Islamnya orang Masya Allah baik, mantap. Kata Nabi, hadisnya jelas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam orang adalah dia meninggalkan seluruh yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Walaupun halal. Walaupun halal tapi tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia menyadari waktu itu berharga. Dan waktu tidak akan kembali, waktu tidak akan berulang. Hanya sekali waktu yang Allah berikan kepada kita. Hidup itu hanya sekali, waktu itu hanya sekali. Maka dia menyadari ini waktu bermanfaat. Maka saya tidak akan gunakan waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang sia-sia. Itulah orang yang baik Islam. Sekali lagi, dia tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, walaupun apa? Halal. Walaupun boleh. Tapi ketika tidak ada manfaatnya untuk akhirat, ditinggalkan. Ya. Apalagi yang haram. Apalagi yang haram ya jelas ditinggalkan. Yang halal saja tapi tidak bermanfaat ditinggalkan, apalagi yang haram. Ya. Contohnya apa? Hal-hal yang boleh tapi tidak ada manfaatnya. Contohnya halal dalam Islam, boleh, tidak berdosa kalau dilakukan, tapi tidak ada manfaatnya, maka perlu ditinggalkan saja. Contohnya
Nonton bola. Halal tidak? Halal boleh. Yang penting jangan lihat aurat. Tidak boleh melihat auratnya penonton bola. Walaupun laki-laki, sama laki-laki tidak boleh melihat aurat. Dan auratnya laki-laki, yang mana auratnya laki-laki? Dari lutut sampai pusar. Jadi celananya harus menutupi lutut kalau main bola. Silahkan nonton pemain bola tapi jangan lihat auratnya. Sebab tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki. Bolehkah? Boleh, tapi apakah bermanfaat? Ada manfaatnya? Apa manfaatnya? Iya. Dia yang menang, dia yang dapat duitnya, kita dapat apa? Kita rugi waktu kita. Bayangkan 2 jam waktu kita habis untuk nonton mereka. Kalau 2 jam itu kita gunakan berzikir, kita gunakan baca Al-Quran, kita gunakan berbakti kepada orang tua, berapa pahala yang telah kita dapatkan? Ya, jelas ya? Umur kita pendek, tidak lama umur kita. Dan setiap umur yang Allah berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban. Berapa umurnya antum? 20 tahun. 20 tahun itu Allah akan minta pertanggungjawaban. Umur yang banyak itu, 20 tahun itu kamu gunakan untuk apa umur antum? Itu akan ditanya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser 2 kaki hamba dari hadapan Allah, tidak akan bergeser. Artinya tidak akan dibiarkan pergi oleh Allah. Tidak boleh kamu pergi dari hadapan saya sampai kamu bisa menjawab 4 pertanyaan. Siapkan jawabannya. 4 pertanyaan. Pertama, apa? Apa pertama? Wa an malihi, tentang hartamu. Hartamu yang kamu dapat di dunia. Harta, apa yang kamu miliki itu namanya harta. Bajumu, celanamu, kopiahmu, semua. Baju luarnya, baju dalamnya, celana luarnya, celana dalamnya, semua harta yang telah Allah berikan kepadamu, harta apapun akan ditanya oleh Allah. Pertanyaannya 2. Pertanyaannya 2. Silakan siapkan jawabannya sekarang, sebelum terlambat. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana kamu dapat? Dari mana kamu dapat itu motor? Ya Allah, saya dapat dari begal, membegal. Saya dapat dari mencuri saat orang sholat subuh. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu, ini motor saya tidak begal, tapi saya cicil riba. Saya cicil tapi riba di mana? Lewat bank. Semua akan dipertanggungjawabkan. Itu pertama ya. Jadi apa yang pertama? Harta. Dari mana kamu dapat? Setelah kalau anda lolos di sini, alhamdulillah. Ya Allah, saya gunakan, saya dapat itu harta dengan apa? Dengan cucuran keringat saya bekerja. Pekerjaan saya halal, saya dapatkan itu, saya beli sendiri. Saya tidak rampok, saya tidak menipu, saya dapat sendiri. Anda lolos. Tapi masih ada yang kedua. Yang kedua yang lebih berat. Wa fima anfaqahu. Terus kemana kamu gunakan itu harta? Kamu gunakan untuk apa? Sepeda motor itu halal ya kamu dapatkan. Terus kamu gunakan untuk apa sepeda motor? Kamu pakai kemana? Ya Allah, saya pakai berboncengan dengan pacarku. Ya kan? Ya Allah, saya gunakan untuk pergi nonton cat doleng-doleng. Itu semua. Dan semua ada rekamannya dari Allah. Akan diperlihatkan catatan ya CCTV kita ketika hidup di dunia. Apa yang kamu lakukan di hari ini, di tempat ini, di jam sekian. Ada semua, lengkap. Tidak ada yang luput dari catatan malaikat yang ada ya di dekat kita yang jumlahnya 2 malaikat. Tidak ada yang luput. Semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana, apa yang kamu gunakan untuk apa itu? Ya, kamu punya HP, untuk apa kamu gunakan? Kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, saya gunakan HP untuk nonton dakwah. Alhamdulillah.
Saya gunakan HP untuk melihat artikel-artikel Islam. Alhamdulillah. Kamu, ya Allah, saya gunakan HP untuk nonton video-video yang tidak layak untuk dilihat. Terus kamu, saya gunakan ini HP untuk hal-hal yang sia-sia. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat dua pertanyaan ini, dari mana kamu dapat? Itu harta. Yang kedua, kemana kamu gunakan? Ya, sekarang sudah siap jawabannya? Hah? Kira-kira sudah bisa menjawab? Kembali kepada diri kita masing-masing, introspeksi diri masing-masing. Baik. Terus yang kedua, jangan langsung saja intinya, karena bukan di pembahasan kita ya. Di antaranya adalah yang harus kita pertanggungjawabkan adalah wa an umrihi fima afna, tentang umur yang telah Allah berikan kepadamu. Umurmu berapa lama hidup di dunia? 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun. Itu semua akan ditanya oleh Allah, kemana kamu habiskan itu umur? Itu pertanyaannya. Kamu habiskan kemana? Jelas? Ya. Ada orang hari-harinya dihabiskan di kafe, hari-harinya dihabiskan di tempat maksiat, hari-harinya dihabiskan di sawah, hari-harinya dihabiskan di kantor, hari-harinya dihabiskan di mana? Di pasar. Masya Allah. Tapi ada juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari-harinya digunakan apa? Mencatat ilmu, menghafal ilmu. Luar biasa. Masjid, Masya Allah. Keliling berbagi kebaikan kepada manusia, berbagi sedekah kepada manusia. Hari-harinya digunakan untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Minimalnya, kalau dia tidak bisa bernilai ibadah, minimalnya dia gunakan hari-harinya untuk yang bermanfaat saja, tidak ada yang sia-sia. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita cuma satu kali. Ketika waktu itu sudah habis, tidak akan mungkin bisa diulang. Tidak bisa. Tidak bisa lagi meminta kepada Allah, kembalikan saya ke dunia, saya mau bersedekah. Tidak bisa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Apa kata Allah? Segeralah kalian berinfak sebelum datang kematian. Ini peringatan dari Allah, sebelum datang kematian segera beramal, segera berinfak. Kenapa? Sebab ternyata ada orang nanti setelah mati, setelah dicabut nyawanya, baru memohon kepada Allah, ya Allah, tolong tunda sedikit, tunda. Walaupun hanya 1 jam, walaupun hanya setengah jam. Kenapa mau ditunda? Saya ingin bersedekah, tapi tidak bisa. Sampai dia meminta kepada Allah, ya Allah, tunda sedikit, walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Fa'asaddaqa, untuk saya bersedekah. Wa akun minas salihin, untuk saya perbaiki diriku menjadi orang soleh. Sebelumnya saya toleh, sekarang saya mau perbaiki diriku, mau jadi soleh. Apa kata Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak sekali-kali kata Allah, Allah tidak akan mungkin menunda ketika sudah tiba waktunya. Tidak ada tunda-tunda. Tidak ada namanya penundaan waktu, ya. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, ini semua adalah peringatan kepada kita semua, untuk saya, untuk seluruh jamaah sekalian, agar kita betul-betul menggunakan waktu yang ada untuk perkara yang bermanfaat. Ya, dan tentunya ini semua berat, ya. Ini berat yang seperti ini, ya, sebab godaan di dunia banyak. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kembali kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal
yang baik. Ya, dan perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Perbanyak ucapkan itu, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa pembahasan kita pada kajian ini? Menyebarkan dakwah dengan akhlak mulia. Baik. Ya, dakwah itu. Apa artinya dakwah? Apa itu dakwah? Mengajak orang kan? Mengajak orang agar ikut kepada kita atau ikut kepada agama Allah? Ikut kepada agama Allah, bukan ikut ke kita. Karena kita tidak layak diikuti. Yang layak diikuti adalah agama Allah. Adapun kita, apa yang mau diikuti dari kita? Banyak dosa tak? Penuh kekurangan. Maka kita mengajak manusia kepada apa? Kepada jalannya Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dakwah. Mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak manusia agar masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari neraka Allah. Itulah namanya dakwah. Ya, paham? Dan setiap dari kita bisa berdakwah atau tidak? Bisa. Bisa. Sebab intinya apa? Intinya mengajak orang kepada surga, kan begitu intinya. Jadi kalau begitu setiap dari kita bisa mengajak orang. Yang tidak bisa ceramah, ada caranya. Apa caranya? Ajak orang mendengarkan ceramah. Kan begitu? Paham? Yang tidak bisa ceramah, ajak orang mendengarkan ceramah. Yang tidak bisa ngomong, ambil buku, berikan kepada dia supaya dia baca sendiri. Itu dakwah. Paham? Jamaah sekalian, dakwah adalah amalan mulia. Dakwah adalah amalan mulia. Dan dia adalah ibadah. Dakwah itu ibadah. Sebagaimana sholat adalah ibadah. Sebagaimana puasa adalah ibadah. Maka mengajak orang kepada surga, mengajak orang kepada jalan Allah adalah ibadah. Bahkan dia adalah amalan besar, ibadah mulia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Kata Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Kata Allah, siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah? Itu ayat Allah ya. Kata Allah, siapakah yang lebih baik dari orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yad'u, yang berdakwah, yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Allah katakan, siapakah yang lebih baik? Pertanyaan, siapakah yang lebih baik? Adakah yang lebih baik? Ini pertanyaan Allah, butuh dijawab atau tidak? Tidak. Sebab Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu, kadang Allah bertanya, tidak butuh dijawab. Terus kenapa Allah bertanya? Ya macam-macam. Apa ada manfaatnya? Ada tujuannya. Allah menyebutkan kalimat dengan konteks pertanyaan. Paham? Ya kadang tidak perlu dibahas ya. Nanti terlalu lebar lagi. Intinya dalam ayat itu Allah berkata, adakah yang lebih baik? Adakah yang lebih baik ucapannya daripada mereka? Ucapannya apa? Mengajak manusia kepada jalan Allah. Adakah yang lebih baik daripada itu? Jawabannya apa? Tidak ada. Itu jawabannya. Tapi Allah bertanya seperti itu supaya kita apa? Supaya kita terbuka pikiran kita, supaya kita sadar bahwa
Orang yang ucapannya sehari-hari mengajak manusia kepada jalan Allah, itulah orang yang lebih baik. Mengajak manusia kepada jalan Allah, itu yang lebih baik. Masya Allah. Nah sekarang, tidakkah kita ingin menjadi orang yang lebih baik? Tidakkah kita ingin menjadi orang lebih baik? Tentunya kita mau menjadi orang lebih baik itu. Bagaimana jalannya? Di antara jalannya menjadi orang yang lebih baik, ucapannya adalah ucapannya selalu mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan ketika menafsirkan ayat itu, beliau berkata, "Hada habibullah." Inilah kekasih Allah. Siapa yang dimaksud kekasih Allah? Yang mengajak, selalu mengajak manusia kepada jalannya Allah, itulah kekasihnya Allah. Wahada khiyaratullah. Inilah makhluk pilihan-pilihan Allah. Inilah makhluk ciptaan Allah yang merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wahada waliyullah. Dan kata Al-Hasan Al-Basri, dan inilah wali-wali Allah. Jadi siapa yang dimaksud wali? Wali Allah. Ya, bukan orang yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air. Bukan itu wali Allah. Wali Allah apa? Wali Allah itu yang selalu mengajak manusia kepada jalannya Allah, selalu menasehati orang, mengajak manusia kepada surga Allah, dan mengingatkan manusia dari bahaya neraka Allah. Itulah wali-wali Allah. Jelas? Jadi ini ibadah besar. Kenapa ibadah besar? Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Kemudian di antara bukti yang menunjukkan bahwa ibadah ini adalah amalan hebat, amalan mulia. Kenapa? Sebab itulah jalannya Nabi. Itulah jalan hidupnya Nabi. Apa jalan hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa pekerjaannya Nabi sehari-hari? Pekerjaan Nabi sehari-hari apa? Berdakwah. Malam dakwah, siang dakwah, pagi dakwah. Itu pekerjaan utamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya diutus sebagai nabi, diutus sebagai rasul. Apa artinya nabi dan rasul? Apa artinya nabi? Apa artinya rasul? Apa itu rasul? Ada yang tahu artinya rasul? Apa itu rasul? Rasul itu apa? Jangan jawab Muhammad. Muhammad itu termasuk rasul. Pengertian rasul, apa itu rasul? Muhammad rasul, Nabi Nuh rasul, Nabi Musa rasul, Nabi Isa rasul, Nabi Ibrahim rasul. Apa itu rasul? Siapa yang tahu? Di sini dulu. Ada yang tahu rasul? Apa itu rasul? Tidak tahu? Tidak tahu. Apa itu rasul? Rasul. Orang pilihan Allah yang diberi keajaiban. Terus keajaiban maksudnya mukjizat ya. Terus apa lagi? Bisa. Terus. Tapi itu bukan pengertian utama rasul. Rasul itu adalah apa rasul? Utusan Allah. Terus yang datang membawa agama. Terus belum. Ini contoh ya. Ini kalimat sehari-hari yang kita sering ucapkan, kita sering dengarkan, tapi kita tidak tahu apa itu rasul itu. Disuruh definisikan tidak bisa mendefinisikan. Iya.
Bagaimana mau taat? Ya, kita kan disuruh taat sama Rasul ya. Iya. Kalau kita tidak tahu apa itu Rasul, gimana? Apa itu Rasul? Apa itu Rasul? Kalau tidak ada yang jawab, saya tutup majelis. Orang yang diutus oleh Allah menyampaikan syariat. Ya. Jadi Rasul itu adalah rajul, seorang laki-laki. Kenapa disebut seorang laki-laki? Karena tidak ada Rasul perempuan, tidak ada Nabi perempuan. Kalau ada yang perempuan mengaku Nabi, pembohong. Kenapa? Karena tidak pernah ada Nabi dan Rasul perempuan, semua laki-laki. Jadi Rasul itu apa? Seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, yang diberi wahyu oleh Allah. Ya, wahyunya macam-macam. Ada Al-Quran, ya, tergantung Nabi siapa. Itulah wahyu Allah, Al-Quran. Terus kalau Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah berupa apa? Kitab Nabi Musa. Kitab apa dalam kitabnya? Taurat. Nabi Isa, Injil. Nabi Daud, Zabur. Nabi Ibrahim, Suhuf. Disitulah wahyu-wahyu Allah. Jadi seorang laki-laki diberi wahyu oleh Allah, kemudian disuruh menyampaikan. Disuruh menyampaikan dan mendakwahkan kepada kaumnya. Itulah namanya Rasul. Berarti tugas utama Rasul apa? Dakwah. Kenapa? Karena memang Allah angkat dia menjadi Rasul untuk itu, memang untuk dakwah terus. Ya, makanya Nabi Nuh alaihi salam diberikan usia panjang, ya, dari usia yang panjang 1000 tahun, 950 tahun itu dipakai berdakwah. Bayangkan lamanya berdakwah, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kenapa sebuah? Memang itu tujuannya. Memang itu tujuannya, diutus oleh Allah untuk dakwah. Makanya diangkat dan menjadi Rasul untuk dakwah memang. Sebab Rasul maknanya apa tadi? Diberi wahyu untuk disuruh sampaikan. Diberi wahyu perintah sholat, diberi wahyu suruh sholat. Maka nanti Muhammad menyampaikan sholat kalian. Kan begitu ya? Jadi kalau begitu, tujuan utama Nabi adalah dakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Dari sinilah kita memahami kalau begitu dakwah adalah amalan mulia. Kenapa? Sebab itu adalah amalannya seluruh Nabi dan Rasul. Tidakkah kita ingin mengikuti orang-orang mulia? Pasti kita mau, sebab kalau kita ikuti orang mulia, kita juga akan menjadi mulia. Tapi kalau kita ikuti orang-orang hina, kita pun akan menjadi orang hina. Tergantung siapa yang kita ikuti. Paham? Kalau kita mengikuti jalannya para nabi, maka kita juga akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita mengikuti jalannya orang-orang mulia. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu tergantung dengan siapa yang dia cintai. Artinya seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Nabi, maka kita akan berkumpul bersama Nabi. Kalau kita mencintai Ronaldo, maka kita akan berkumpul bersama Ronaldo. Tergantung siapa yang kita cintai. Paham? Maka ketika Nabi mengucapkan seperti itu, maka sahabat bergembira, berbahagia. Kata sahabat, tidak ada yang lebih membahagiakan kami daripada hadis itu. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang kami cintai di dunia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berharap Allah mengumpulkan kami bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kalau Anas bin Malik berkata, yang saya cintai adalah Nabi dan Abu Bakar.
Ya, dan saya berharap Allah akan mempertemukan aku dengan Abu Bakar dan Umar di surga walaupun amalku tidak sama dengan mereka. Yang penting aku cintai mereka. Adapun sama amalku dengan mereka tidak mungkin. Tetapi cukuplah cintaku kepada mereka menjadi bukti di hadapan Allah untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi dakwah itu adalah amalan mulia sebab dia adalah kerjaannya seluruh nabi dan rasul. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap dari kita berpikir bagaimana kita bisa menempuh jalannya Nabi. Berpikir bagaimana caranya saya mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Apalagi orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu luar biasa memang. Karena amalan itu amalan mulia, maka kemuliaan yang Allah berikan kepadanya juga luar biasa. Pernah kayaknya kita sampaikan di pengajian pertama, ya, apa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mengajari manusia kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan, apa kemuliaan yang didapat? Masih ingat? Masih ingat? Apa kemuliaan yang didapat di dunia ini sebelum di akhirat? Ayo. Pekan lalu, bulan lalu saya sampaikan di majelis ini. Saya ingat sekali, saya sampaikan hadis itu. Kepada orang-orang yang mengajari manusia kebaikan, yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka begini. Ini perlu untuk kita ingat supaya kita tertarik, supaya kita termotivasi. Kenapa? Karena memang luar biasa ternyata. Dan saya sudah sebutkan bahwa kita belum pernah mendapatkan ada keutamaan yang Allah berikan semacam itu kepada yang lain. Apa itu? Masih ingat? Lupa? Saya ingatkan lagi, jangan pernah lupa lagi. Ingat. Ingat ya? Kalau dilupa lagi awas. Nabi bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal arda hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil ma' la yusalluna ala muallimin nasil khairah." Kata Nabi, sesungguhnya Allah memuji. Sesungguhnya Allah memuji. Siapa yang dipuji oleh Allah? Sebentar disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya Allah memuji. Sekali lagi, siapa yang memuji? Allah yang memuji orang itu. Kemudian seluruh malaikat mendoakan dia. Seluruh malaikat mendoakan dia. Bukan kiai mendoakan, bukan Andre Guruta mendoakan, tetapi malaikat yang mendoakan dia, yang mana malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak ada dosanya. Beda dengan kiai, kiai masih ada dosanya kan? Masih. Karena manusia. Yang tidak ada dosanya itu hanya Nabi. Paham? Jadi Allah memuji, terus malaikat mendoakan, terus penduduk-penduduk langit mendoakan, penduduk bumi mendoakan. Apa yang menghuni bumi? Selain manusia, hewan, apalagi tumbuh-tumbuhan, semua mendoakan. Sampai-sampai kata Nabi, sampai-sampai semut-semut yang ada di sarangnya mendoakan juga. Semut mendoakan. Dan ikan-ikan yang ada di air, apakah yang ada di laut, yang ada di empang, yang ada di danau, semua ikan yang hidup di laut, di air, semuanya juga turut mendoakan. Subhanallah. Luar biasa. Siapa yang didoakan? Kata Nabi, muallimi an-nas al-khairah, yaitu orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Orang-orang yang mengajari manusia kebaikan, diajari manusia.
Ini perbuatan yang baik, begini pahalanya, lakukan. Mengajari manusia kebaikan. Ini hukumnya tidak boleh dalam Islam, begini dalilnya, haramnya begini, ancamannya begini. Ini amalan yang lebih utama dalam Islam, dalilnya ini, keutamaannya ini, begini. Mengajari manusia kebaikan. Yang tidak tahu mengaji, ini cara mengajinya begini, diajari abata saja dan seterusnya. Yang tidak tahu cara sholat, diajari begini cara sholat yang benar. Kan tidak harus ustadz kan? Yang penting ada ilmunya di situ, itu intinya. Anda punya ilmu di situ. Kalau tidak punya ilmu jangan bahas kalau tidak ada ilmunya. Kalau ada punya ilmu di situ, Anda tahu dalil-dalil, ajarkan manusia itu sesuai kemampuan. Lihat orang tidak tahu salah cara berwudunya, begini cara berwudu yang benar sesuai dengan hadis. Itu namanya mengajari manusia kebaikan. Masya Allah. Siapa yang didoakan oleh malaikat tadi? Semut-semut, ikan-ikan didoakan oleh mereka apa? Orang-orang yang mengajari manusia kebaikan, dan orang-orang yang mengajari manusia kebaikan dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak tertarik dengan doa-doa mereka? Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau seluruh malaikat yang berdoa seluruhnya dikabulkan doanya oleh Allah. Luar biasa kehidupan kita. Makanya orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, ya, orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, selama dia ikhlas karena Allah, kita akan melihat hidupnya penuh dengan keberkahan. Berkah hidupnya. Kenapa? Dapat doa dari malaikat, dapat doa dari semut, dapat doa dari ikan. Bayangkan, semut menghormati dia, ikan menghormati dia, sampai mereka mendoakan dia. Masya Allah. Saya tanya antum, pernahkah antum mendapatkan dalil semacam itu? Pernahkah antum mendapatkan ada amalan dapat keutamaan begitu? Saya belum pernah dapat. Menunjukkan hebatnya orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah sampai mendapatkan keutamaan seperti itu. Subhanallah. Kemudian juga di antara sisi keutamaan, kalau kita mengajak manusia kepada kebaikan, kemudian orang itu diberi hidayah oleh Allah, ya, orang itu mengamalkan apa yang kita sampaikan, Masya Allah. Apa kata Nabi? Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Kata Nabi, demi Allah, kata Nabi, demi Allah wahai Ali bin Abi Thalib, seandainya Allah memberikan hidayah satu orang lewat dakwah kamu, lewat ajakan kamu, satu orang dapat hidayah dari Allah, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada onta yang berwarna merah. Itu lebih baik bagi kamu daripada apa? Daripada seekor onta yang berwarna merah. Satu orang dapat hidayah dari Allah melalui dakwah kita, melalui ajakan kita, satu orang, maka kita mendapatkan apa? Pahala lebih baik daripada seekor onta yang berwarna merah. Apa maknanya? Apa maknanya itu? Kata para ulama, orang yang berhasil mendakwahi satu orang, maka dia mendapatkan pahala, mengalahkan pahala orang yang berinfak, bersedekah dengan seekor ontanya yang berwarna merah. Paham maksudnya? Paham? Orang yang berhasil mendakwahi satu orang, mengajak satu orang kepada jalan Allah, kepada sunnah Nabi, berhasil dia, maka pahala yang Allah berikan kepadanya lebih baik daripada pahalanya orang yang bersedekah dengan apa? Dengan duit 10.000? Tidak, dengan ontanya yang berwarna merah. Kenapa disebut onta? Dan kenapa warna merah? Karena onta itu di masa Nabi itulah min anfasi amwalil Arab. Itu adalah harta orang Arab yang paling mewah. Itu sudah harta yang paling mewah itu, onta. Ya, orang-orang dulu kan tidak ada mobil ya. Kendaraannya bukan mobil. Apa kendaraan mereka?
Onta, apalagi? Kuda, apalagi? Keledai, bukan kedelai. Keledai. Itu kendaraan mereka. Kambing. Jadi yang terkenal itu 3 kendaraan mereka. Onta, kuda, keledai. Kendaraan yang paling jelek adalah keledai. Itu sudah kendaraan. Kalau kita sekarang apa? Kalau kita di masa ini, ada mobil, ada motor, ada sepeda. Sepedanya pun bermacam-macam. Ada sepeda yang bagus, ada sepeda yang paling murah. Itulah mungkin kita kiaskan begitu ya. Nah sekarang taruhlah kita kiaskan dengan mobil. Mobil itu bervariasi. Ada yang kelas 1, ada kelas 2, ada kelas paling bawah, PT misalnya, contoh. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang punya PT, mau nggak dia sedekahkan PT-nya? Mau nggak? Saya sedekahkan di jalan Allah, mau nggak? Oh, berat itu. Tapi seandainya dia mampu, maka pahala besar untuknya. Luar biasa pahalanya. Ya. Di atasnya PT apa? Avanza. Ada nggak orang yang mau sedekahkan Avanzanya? Saya sedekahkan di jalan Allah, ada nggak? Sulit. Tapi seandainya dia mampu sedekahkan, berhasil dia berjuang mengalahkan sifat pelitnya, maka luar biasa pahalanya. Di atasnya Avanza, ada nggak yang mau sedekahkan itu? Saya yakin tidak akan ada. Kalaupun ada satu dari 100 orang. Tapi begitu dia mampu sedekahkan Ferrarinya tadi, kira-kira berapa pahalanya? Luar biasa. Ternyata subhanallah, ada pahala yang lebih hebat daripada itu. Apa? Ajaklah orang kepada kebaikan. Kalau Anda berhasil mengajak 1 orang kepada jalan Allah, maka Anda mendapatkan pahala, mengalahkan pahala mereka yang bersedekah dengan seekor ontanya berwarna merah. Kenapa onta disebut? Karena itulah harta yang paling mewahnya. Kemudian onta itu ada bermacam-macam. Ada onta apa? Ada onta apa? Onta yang paling mahal yang berwarna merah. Tanya saja orang Arab. Silakan tanya. Kalau antum tanya orang Arab, yang mana onta yang paling berkualitas, yang paling mahal? Pasti mereka menjawab, yang berwarna merah. Pernah nggak antum lihat onta berwarna merah? Jarang. Nah, ada warna apa? Memang karena itu jarang, langka itu. Itulah kendaraan yang paling bagusnya mereka, harta mereka yang paling mewah itu sudah dulu. Ternyata jamaah sekalian, kita berhasil mendakwahi 1 orang, subhanallah. Pahala yang Allah siapkan di hari kiamat mengalahkan pahala orang yang bersedekah dengan kendaraan yang paling mewah. Makanya ini betul-betul amalan mulia, amalan hebat ini. Dakwah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya mengajak orang kepada kebaikan, mendakwahi orang itu mudah atau susah? Untuk mengajak orang 1 orang mudah atau susah? Mengajak 1 orang. Siapa bilang mudah? Siapa bilang mudah? Susah itu. Susah. Mengajak orang kepada kebaikan itu susah. Yang tidak susah itu kalau mengajak orang sesuai seleranya, itu gampang itu. Gampang itu. Apa yang kamu suka? Oke, saya ikuti saja. Itu gampang. Kamu suka musik? Ya oke. Boleh musik, silakan. Kamu suka apa? Diikuti alurnya dia. Jadi dakwahnya ikut kepada selera orang. Itu gampang itu. Tapi kalau dakwah kita mengajak betul-betul kepada jalan Allah, itu yang berat. Kenapa? Sebab banyak manusia bertentangan hawa nafsunya dengan jalan Allah banyak. Ya, ketika diajak orang yang suka minum ballo, diajak untuk berhenti minum ballo, apa kata dia? Tidak bisa, Kak. Kebiasaan sehari-hari ini. Ini minuman sehari-hari ini. Ya, kalau ada biasa orang, apapun minumannya, apapun makanannya, jangan lupa testosteron. Kalau ini tidak, apapun minumannya pasti bir. Tidak bisa terlepaskan dari nasi goreng. Pokoknya selesai nasi goreng hantam bir. Kamu aja saya meninggalkan ini berat sekali.
Mengajak manusia kepada jalan Allah itu berat. Karena kita harus apa? Memaksa dia untuk meninggalkan apa kesenangannya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang berat. Berat sekali. Bahkan kadang kita yang mengajak manusia kepada surga dianggap apa? Mengajak kepada neraka. Tak balik-balik penilaiannya orang. Kita mengajak manusia kepada tauhid, dikira apa? Mengajak kita kepada kesyirikan. Diajak kepada apa? Diajak kepada kebaikan, dikira apa? Diajak kepada kebenaran, dikira kita sesat. Coba. Berat tidak? Berat. Dan itu bukan barang baru ya, bukan barang baru. Semua orang yang mengajak kepada agama Allah yang benar pasti rintangannya berat. Kenapa? Sebab sudah terbukti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi ketika mengajak kepada la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, wahai kalian Abu Lahab, Abu Jahal, ucapkan la ilaha illallah. Ketika Nabi mengajak mereka kepada la ilaha illallah, apa kata mereka? Kadzabun, sabiun, sahirun, macam-macam. Ini tukang sihir, Muhammad tukang sihir, coba. Nah, sudah itu tukang sihir. Apalagi pendusta. Apalagi sabi, orang yang membawa agama baru dan ingin merubah agama nenek moyang, tradisi. Coba, itu tuduhan kepada Nabi. Padahal Nabi mengajak apa? La ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, surga untuk kalian. Tapi apa kata mereka? Bohong. Coba. Nabi loh. Kalau Nabi saja digitukan, apalagi dengan saya. Dan saya bukan Nabi, hanya manusia biasa penuh kekurangan. Apalagi dengan kita, antum. Berat sekali. Ya, tetapi bukan berarti kita harus mundur. Nah. Ya, itulah resiko. Makanya kalau ada orang yang tidak mau dapat tantangan, ya tidak usah. Jangan tempuh jalan ini. Tidak dapat tantangan, enak itu hidup. Enak apa? Enak sementara, tapi di akhirat menderita selamanya. Kenapa? Kenapa kamu tinggalkan kewajiban? Harus kita pegang kuat ini. Ajak manusia kepada kebaikan semampu kita. Cuma jamaah sekalian, mungkin di sini perlu strategi supaya manusia tertarik dengan ajakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin perlu strategi. Dan tidak ada strategi yang paling baik kecuali strateginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengalahkan strateginya Nabi. Sehebat apapun strategi kita, tidak ada yang mengalahkan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita akan jelaskan sedikit secara ringkas bagaimana Nabi ketika berdakwah. Sehingga dakwahnya Nabi lebih mudah diterima walaupun banyak perintangan. Tetap ada perintangan, tapi dibandingkan dengan kita, Nabi lebih mudah diterima dakwahnya. Kira-kira apa sebabnya Nabi lebih mudah diterima dakwahnya? Sebabnya, diantara sebab utama adalah Nabi ketika berdakwah menghiasinya dengan akhlak. Bukan sekedar menyampaikan, ayo. Bukan sekedar itu Nabi, ayo. Lakukan ini, tidak. Tapi Nabi apa? Membingkai dakwahnya dengan akhlak. Akhlak itu penting sekali. Bagaimana kita mengajak manusia di jalan Allah dibarengi dengan akhlak kita yang mulia. Bahkan kata para ulama, mengajak manusia dengan akhlak itu kadang lebih berhasil daripada mengajak manusia dengan ucapan. Lebih banyak keberhasilannya dengan akhlak kita daripada sekedar berbusa-busa mulut berbicara. Kadang banyak manusia tertarik ikut kepada dakwah, ya bukan kemampuan kita berbicara, hanya melihat akhlak kita yang mulia, mereka tertarik. Ingat ikhwas sekalian, ingat setiap hati manusia, ingat ini, setiap hati manusia itu pasti condong kepada kebaikan. Betul? Hati apapun, sekeras hati apapun orang, sebusuk apapun hati orang, kalau ada orang berbuat baik kepadanya, pasti apa?
Pasti akan luluh. Itu prinsip yang antum harus ingat. Maka untuk menarik hati orang, tidak perlu antum cara yang paling jitu menarik hati orang adalah berbuat baiklah kepadanya. Dan itulah akhlak. Apa kata orang Arab? Al-qulubu tamilu ila man ahsana ilaiha. Yang namanya hati siapapun, hatta hati binatang, hatinya binatang, itu pasti akan condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Betul? Betul. Kita sudah kenyataan membuktikan itu. Ada orang sangat benci kepada kita, benci sekali. Tapi ketika kita berbuat baik kepadanya, berubah menjadi teman. Makanya jamaah sekalian, di antara perkara berbahaya bagi seorang dai adalah ketika disogok dakwahnya dengan fulus. Ketika dai itu yang menyebarkan agama disogok dakwahnya dengan apa? Dengan duit, dengan fasilitas. Siap? Kalau yang menyogok ini orang-orang yang punya kepentingan merusak dakwah, bahaya. Bisa melemah dia dalam berdakwah. Kenapa? Dia akan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Paham? Iya kan? Hati-hati. Ya, hati-hati ketika ada orang yang menawarkan bantuan ke kita. Lihat siapa yang menawarkan bantuan. Jangan-jangan dia ada udang di balik batu. Kalau murni menawarkan bantuan, terima. Alhamdulillah, siapapun dia. Tapi kalau ada udang di balik batu, berhenti, jangan. Itu akan melemahkan dakwah. Sebab hati kita lemah, condong kepada orang berbuat baik kepada kita. Paham? Nah, sama ketika kita ingin mengajak manusia kepada kebaikan, akhlak dengan akhlak. Ya, itulah keberhasilan dakwah Nabi. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallah", disebabkan karena rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, lintalahum, kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Itu poinnya Nabi. Nabi menghadapi manusia lemah lembut, tidak kasar. Walau kunta faddal ghalidhal qalbi. Apa kata Allah? Jika seandainya engkau wahai Muhammad bertutur kata yang kasar, ghalidhal qalbi, berhati keras. Kalau hati keras berarti apa? Kalau hati orang keras, otomatis tindakannya juga keras. Sebab hati itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi perbuatan. Apa kata Allah wahai Muhammad? Jika seandainya ucapanmu, tutur katamu kasar, keras, kasar ya, dan hatimu juga keras, lam faddu min haulik, maka orang-orang yang ada di sekitarmu lari semua. Tapi kenapa banyak orang suka dengan Nabi Muhammad? Apa modal utamanya Nabi Muhammad? Akhlaknya. Apa akhlaknya Nabi di sini dalam ayat ini? Tutur kata. Jaga ini saat kita berdakwah, menyebarkan agama Allah, jaga ini tutur kata. Paham? Kadang kalimat-kalimat kita yang baik, kita mungkin tidak ceramai orang, tapi selalu kita bertutur kata yang baik ketika menghadapi orang, orang tertarik. Masya Allah ini. Semenjak ini orang belajar semakin baik ucapannya. Ya kan? Harusnya begitu. Semakin kita belajar semakin baik. Jangan sebagian orang, maka sebagian ikhwah semakin belajar semakin apa? Luar biasa. Apalagi kalau sudah belajar apa? Usulus sunnah, syarhus sunnah, hajar ahlul bidah. Wah, luar biasa kan? Kita belajar agama bukan untuk apa? Memperkeras hati. Tapi kita belajar agama justru untuk memperbaiki hati kita. Berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Paham? Mereka kaum muslimin, mereka saudara kita. Jangan hilangkan itu apa? Pikiran. Di luar daripada ini berarti musuh. Tidak benar itu. Tidak benar. Tapi yang ada dalam pikiran kita adalah mereka saudara saya,
Kalau saya mendapatkan nikmat ini, saya juga mau saudara saya mendapatkan seperti apa yang saya rasakan. Begitu yang kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita bahagia dengan sunnah, maka prinsip kita, saudara saya juga harus mendapatkan sunnah, sebab nikmat saya rasakan, dia juga harus dapat. Bagaimana caranya? Tidak mungkin dengan kasar, sebab pasti lari. Jaga ucapan. Dan itulah yang Nabi peragakan. Kenapa Nabi begitu dicintai oleh orang? Karena Nabi ketika menegur, ketika berbicara luar biasa. Hatta Nabi ketika melihat ada orang salah itu tidak langsung Nabi mencerca, enggak. Nabi tidak pernah mencerca orang salah. Paham? Iya, tapi Nabi sampaikan kesalahannya tapi dengan cara hikmah. Sampaikan ini salah, begini yang benar. Nabi tidak menghujat. Iya. Nabi tidak menghujat. Contoh, saya kasih contoh ya. Contoh akhlaknya Nabi. Ketika ada Arab Badui kencing di masjid. Sering dengar kisah itu? Ada Arab Badui kencing di mana? Kencing dia? Boleh kencing di masjid? Boleh? Kalau di toiletnya masjid boleh. Tapi kalau di dalam masjid boleh tidak? Tidak boleh, haram. Saat itu ada orang kencing di masjid. Padahal di dalam masjid ada Nabi. Ada Nabi, ada sahabat, banyak sahabat di masjid. Ini Arab Badui itu orang dari pelosok pegunungan, kadang tidak tahu agama, dikiranya kencing di masjid sama kencing di rumah. Karena sama-sama bangunan. Itu dia tidak tahu bahwa tidak boleh kencing di masjid, tidak tahu dia. Langsung kencing, langsung cari pojok masjid, kencing di pojok. Dilihat oleh sahabat, dilihat. Wah. Kira-kira kalau antum dapat orang begitu, gimana reaksi antum? Gimana sikap antum? Coba. Hah? Ini orang tidak paham ya. Bedakan antara orang yang paham agama dengan orang yang tidak paham. Itulah sikap kita, bijak kita dalam berdakwah. Melihat kesalahan orang, dilihat siapa yang bersalah. Kalau orang awam bersalah, tidak mengerti agama, tidak boleh kita samakan dengan orang yang sudah mengenal sunnah. Beda. Paham ya? Itu orang-orang Badui tidak tahu apa-apa, tidak tahu agama, kencing. Dilihat oleh sahabat, apa kata sahabat? Melihat, mah, gitu loh. Mah. Apa artinya mah? Mah, begitu. Mah itu bahasa Arab ya. Mah artinya, woi, berhenti. Hentikan. Padahal sudah tak jolok dia WTM. Sudah keluar nih. Apa kata sahabat? Berhenti kok. Suruh berhenti. Padahal sudah terlanjur. Seandainya belum ya boleh suruh berhenti kan, tapi itu sudah terlanjur. Mau apa lagi? Nasi sudah jadi bubur. Mah, begitu sahabat. Mah. Kata Nabi melihat itu. Apa kata Nabi? Da'u, biarkan. Coba lihat Nabi, biarkan. Ya Rasulullah, kenapa dibiarkan? Iya, dibiarkan saja. Kenapa? Sudah terlanjur. Betul? Sudah terlanjur. Dibiarkan saja, selesai. Kenapa? Karena kalau diputus, sementara kecil diputus, apa yang terjadi? Membahayakan dia kan? Membahayakan. Belum tuntas dihentikan, bisa sakit orang. Itu satu. Yang kedua, ketika dilarang, disuruh pindah ke WC, dia akan pergi berceceran air kencingnya. Yang mana lebih rusak. Lebih baik di situ saja, satu tempat kotor daripada berceceran kemana-mana. Lebih baik disuruh di situ saya berhenti sampai selesai kan? Ini salah satu dalil apa? Metode dalam mengingkari kemungkaran. Ya, jangan mengingkari kemungkaran kalau bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan ingkari, biarkan. Tapi kalau diingkari bisa hilang kemungkarannya, maka lakukan. Tapi kalau menimbulkan kemungkaran besar, jangan, biarkan dulu, sabar dulu. Makanya Nabi biarkan sampai selesai kencing. Setelah selesai, kata Nabi,
Ambil seember air, siramkan. Selesaikan sudah. Ambil seember air, siramkan kencing di atasnya. Ya, di atasnya kencing itu. Kenapa pakai ember? Kenapa disiram? Kenapa tidak dipel? Karena masjidnya Nabi bukan pakai tanah. Masjidnya Nabi dulu pakai tanah, pakai pasir, sehingga kalau orang kencing tidak mungkin dipel karena tanah. Caranya bagaimana? Disiram saja air di atasnya supaya meresap. Selesai. Paham? Setelah itu Nabi panggil, sini kamu, sini. Dipanggil, baru dipanggil oleh Nabi. Dinasihati, sampaikan ilmu. Wahai fulan, inna hadhil masajid. Sesungguhnya yang kamu tempati kencing ini bukan rumah kamu, bukan juga rumah saya, tapi rumahnya Allah. Coba lihat bagaimana hikmahnya Nabi. Ini rumah Allah ya, rumah Allah ini. Dari situ sudah, dari situ baru di situ orang, ya masa saya kencing di rumahnya Allah. Dari situ sudah, masya Allah itu. Ini masjid kata Nabi, ini adalah masjid rumahnya Allah. Maka rumah Allah la yasluhu fiha minal bauli wal qadur. Tidak layak rumah Allah dikotori dengan kencing dan kotoran-kotoran manusia. Tidak layak. Terus untuk apa ini masjid dibangun? Kata Nabi, sesungguhnya masjid Allah itu dibangun untuk sholat, untuk dipakai sholat, terus untuk dipakai baca Al-Quran, terus untuk dipakai berzikir. Itu tujuan masjid dibangun, untuk sholat, berzikir, baca Al-Quran. Tapi ada juga orang menggunakan masjid untuk pacaran. Datang ke masjid karena ada pacarnya di situ. Itu namanya masjid digunakan untuk pacaran. Hati-hati. Ya. Apa kata Nabi? Masjid itu dibangun, rumah Allah dibangun untuk ini. Sholat, apalagi? Baca Al-Quran, berzikir. Pahamlah orang Arab. Paham Arab ini sudah paham kan? Paham dia. Oh begitu ya Rasulullah. Masya Allah. Baru paham. Tadi tidak paham dia. Dikira boleh saja. Setelah diajari oleh Nabi baru paham. Setelah diajari oleh Nabi, apa kata orang Arab Badui? Langsung Arab Badui berdoa, ya Allah. Coba lihat pengaruh akhlak. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, jangan kepada yang lain. Subhanallah. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada saya dan Muhammad saja, berdua saja, yang lain jangan. Coba lihat bagaimana Arab Badui menjadi apa? Menjadi luluh hatinya, bahkan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sikap dan akhlak yang luar biasa. Itulah dakwahnya Nabi. Ketika ada orang salah, masya Allah, intinya kan kesalahannya diluruskan. Bagaimana caranya supaya dia sadar? Ya tentunya memilih kata-kata yang baik. Melihat ada orang celananya neraka. Maas malam ini, betul hadisnya. Tapi kan ada kalimat-kalimat yang bijak. Ada orang sangat anti dengan kata bid'ah. Ya jangan pakai kata bid'ah, pakai kata yang lain yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Kan sama saja. Intinya kan sama. Ya kan? Pakai kalimat-kalimat yang bisa diterima oleh manusia tetapi tidak merubah hakikatnya. Paham? Masya Allah ya. Lihat akhirnya apa? Akhirnya sahabat tadi tidak dapat doa. Yang dapat doa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Laqad hajazta wasi'a. Hei, salah juga kamu. Kamu sudah mengkapling yang luas. Rahmat Allah luas, kenapa kamu kapling untuk kita berdua? Jangan begitu ya. Untuk yang lain juga. Tapi dari sini kita bisa melihat ikhwas sekalian, lihat bagaimana pengaruh akhlak. Barakallahu. Luar biasa ya. Satu contoh lagi, ini sudah habis. Contoh saya kasih contoh yang lain, bagaimana akhlaknya Nabi menjadikan manusia tertarik. Nabi terkenal dengan kedermawanan. Nabi terkenal dengan apa? Kedermawanan. Ini juga perlu kita lakukan dalam berdakwah. Dermawan, mudah berbuat baik kepada orang, masya Allah.
tetangga kita, dan seterusnya. Nabi, subhanallah, Nabi itu dalam hadis dikatakan Nabi itu kalau dimintai sesuatu tidak pernah menolak. Saking dermawannya Nabi, siapapun yang meminta Nabi tidak pernah bilang tidak ada, tidak, pasti Nabi beri. Kecuali kalau betul-betul tidak ada, baru Nabi alihkan kepada yang lain. Yang lain, saya tidak ada punya. Tapi kalau Nabi punya, Nabi pasti beri. Maka suatu ketika ada tokoh kafir, ya, dia meminta sesuatu kepada Nabi, Nabi lihat ini orang diharapkan baik, dan dia tokoh kafir. Maka Nabi memberikan kepadanya kambing. Nabi berikan kepadanya kambing. Berapa ekor? Berapa ekor kambing Nabi berikan? 1 ekor? Bukan. 2? Tidak. 3? Tidak. 100? Tidak juga. Lebih? Berapa ekor? Berapa ekor kambing Nabi berikan kepada dia? Kata dalam hadis dikatakan baina jabalaini, di antara 2 gunung. Di antara 2 gunung. Paham maksudnya? Ini gunung. Berarti ini di antaranya inilah penuh dengan kambing ini. Kita bilang lembah ya. Gunung di antara 2 gunung. Di sinilah penuh kambing itu di antara 2 gunung. Berapa ekor itu? Nabi beri ini, ambil semua. Subhanallah. Setelah dia dikasih, dia langsung pulang ke kampungnya. Dikumpulkan semua masyarakatnya, sebab dia tokoh. Dikumpulkan semua. Setelah berkumpul dia berkata, wahai kaumku, aslimu, masuk Islam kalian semua. Masuk Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqa. Sesungguhnya aku melihat suatu akhlak yang luar biasa pada Muhammad. Luar biasa beliau dermawannya. Ketika beliau memberi, beliau tidak pernah takut miskin. Lihat pengaruh akhlak. Langsung masuk Islam semua. Padahal Nabi Muhammad tidak mendakwahi mereka. Nabi Muhammad hanya mencontohkan akhlak mulia kepada mereka. Tertariklah mereka dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Maka ini mungkin, ya ini sekelumit saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain bagaimana akhlaknya Nabi. Ya ini saja luar biasa itu. Kalau ini sudah mampu kita praktekkan, ya kalimat-kalimat kita diperbaiki dalam bersikap kepada orang lain, ya. Kemudian tindakan-tindakan kita, ya perilaku kita bergaul dengan manusia itu diperbaiki. Jangan kasar, jangan kaku. Ya, ketemu sama orang, tidak ada salam, tidak ada senyum, itu keliru. Dari mana itu? Siapa yang ngajari begitu? Apakah ustadz mengajari begitu? Sebagai orang berkata, ustadznya kapan ngajari itu? Ada yang bilang begitu ke saya. Ya, ketika kami dulu di Sengkang, ya ada cerita-cerita. Kenapa begitu teman-teman? Dia curhat ke saya. Kenapa begitu? Apakah ada ustadz yang ngajari? Tidak ada. Dia mungkin menyimpulkan sendiri. Ya, tidak ada siapa yang ngajar. Entahlah kalau ada ustadz lain, ya. Siapa yang mengajari Anda ketemu muslim tidak salam? Siapa? Tapi dia kan ahlul bidah. Dalilnya mana ahlul bidah? Buktinya mana? Itu perlu kan? Pembuktian. Mana hujjah antum mengatakan dia ahlul bidah? Padahal dia berdakwah kepada sunnah, pakai jenggot, pakai ini, dakwah sunnah, dakwah ini. Masya Allah, mana ahlul bid'ahnya? Bahkan dia memerangi bidah. Kok antum katakan ahlul bidah? Mana hujjah antum di hadapan Allah? Nah, coba. Oh, dia ahlul bidah, kenapa? Dia masuk video, ada videonya. Itu dikatakan ahlul bidah orang di video. Dia ahlul bidah, kenapa? Ada sekolahannya. Terus dia ahlul bidah karena punya yayasan. Nah, ini dia yang merusak ini. Ini orang-orang merusak. Dia tujuannya memperbaiki, tapi ternyata justru merusak dakwah. Paham? Barakallahu fiik. Jelas ya? Taib. Ya.
Sebagai orang berkata dia ahlu bid'ah. Kenapa? Karena melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya? Disebutkan ini bid'ahnya, ini bid'ahnya. Karena dia memperingati hari kelahiran ini. Baik. Apakah semua orang yang melakukan bid'ah ahlu bid'ah? Nah, itu kan perlu dipelajari. Apakah semua orang yang melakukan bid'ah ahlu bid'ah? Tidak. Karena banyak orang melakukan itu tidak paham, tidak ngerti dia. Dan kebanyakan kaum muslimin itu tidak paham agama, hanya ikut-ikutan. Paham? Dan ingat kaidah kita. Kaidah kita apa? Kaidah kita adalah hidayatun nas. Mengajak manusia kepada hidayah. Itu kaidah kita. Dan tujuan daripada boikot, tujuan boikot itu tuh apa sebenarnya? Supaya dia sadar kesalahannya, itu tujuannya. Makanya kalau di boikot tidak sadar, jangan tempuh itu. Tempuh cara yang lain supaya dia sadar. Dan di masa ini yang lebih kita butuhkan adalah talattuq, lemah lembut kepada orang, bukan boikot. Siapa Anda? Kalau Anda boikot dia, dakwah semakin rusak kan? Itu contohnya. Kalau ketemu dia tidak salam. Kalau ketemu dia mukanya kecut. Ya, tidak ada senyum, tidak ada ini, tidak ada ini. Mereka saudara kita yang butuh bimbingan kita. Siapa yang membimbing mereka kalau bukan kita? Ya, beda dengan orang-orang yang sudah da'inya misalnya, itu lain lagi. Yang sudah ngeyel-ngeyel, yang kerjanya hanya mau debat dan seterusnya, tidak mau mencari kebenaran, itu beda. Tapi kalau mereka hanya pengikut, kasihan yang tidak ngerti apa-apa, yang hanya dibodohin juga, ini perlu sikap yang baik kepada mereka. Barakallahu fiik. Jelas ya? Nah, jadi yang terpenting jamaah sekalian dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hiasi dakwah kita dengan akhlak. Ya, sikap-sikap kita kepada kaum muslimin. Ya, tentunya ya bukan sekedar kita ingin mencari orang, tapi bagaimana kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebab akhlak itu sendiri merupakan perintah agama. Itu perintah agama, itu akhlak. Wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan, kata Nabi. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, itu perintah. Ya, bukan sekedar kita mengharapkan mereka mengikuti agama Allah, tapi bagaimana juga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak dengan akhlak kita yang baik yang kita perlihatkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kayaknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.